Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai ke kesimpulan tentang Kristen liberal ya. Kemarin sudah kita lihat gambar ini secara sederhana menyimpulkan bagaimana sikap seorang liberal. Walaupun berlabel Kristen di depannya, tetapi kecenderungannya bukan Yesus, Tuhan mereka, tetapi pikiran saya, logika saya, pemikiran saya, otak saya adalah Allah ya. Dan kita sudah sedikit membahas ciri-cirinya. Sekarang kita akan masuk ke ini yang menjadi pembicaraan pokok kita, progressive Christianity atau Kristen progresif ya, yang sempat ramai dibicarakan, bahkan saya lihat masih bermunculan video-video yang mencoba mengupas. Kita ambil ini sebagai bahasan yang terakhir setelah kultural dan liberal. Saya sampaikan di awal untuk memperlihatkan bahwa Kristen progresif itu hanya trik lain dari iblis untuk membingungkan kekristenan, dan saya pikir efektif ya. Dengan munculnya pembahasan, banyak pembahasan, lalu sempat ramai dibicarakan, kita bisa menangkap realitas yang terjadi. Memang kebanyakan orang Kristen dibuat bingung ya dengan munculnya Kristen progresif. Tapi dari bahasan awal kita melihat bahwa Kristen progresif muncul dalam tradisi kekristenan yang mencoba menggeser pusat penyembahan dari Allah, Yesus Kristus, kepada manusia ya. Sebagaimana kultural dan liberal, kepentingan manusia lah, duniawi lah yang diutamakan dan bukan lagi penyembahan kepada Kristus yang seharusnya bersifat rohani ya, walaupun secara jujur harus kita akui implikasinya haruslah tergambar dari hal-hal yang duniawi, yang lahiriah. Nah, bagaimana ciri-ciri kekristenan progresif? Saya simpulkan dalam 5 poin utama di sini ya. Nanti kita akan maju mundur ke bentuk aplikatifnya ya. Kita baca dulu yang pertama. Pandangan yang lebih rendah terhadap Alkitab, terhadap kekristenan historis, kita sudah gambarkan di sini, yang kita sebut sebagai ajaran yang ortodoks, warisan dari Kristen mula-mula di abad pertama, para rasul, itu sudah terjadi pergeseran, pandangan yang lebih rendah terhadap Alkitab. Nah, kekristenan yang benar tentu saja menempatkan otoritas Alkitab melebihi segala sesuatu, karena Allah sendiri mempersamakan eksistensi dan keberadaan dirinya dengan firman, ya, janji-janji di dalam kebenaran Alkitab. Nah, kita lihat historis menganggap Alkitab adalah firman Tuhan dan memiliki otoritas mutlak atas hidup kita ya, kedaulatan Allah yang absolut. Kita sudah pernah belajar apa artinya absolut, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa bending gitu kan, diselewengkan, diputarbalikan ke kiri, ke kanan, sedikit atau banyak, ditambahi, dikurangi, itu yang absolut ya, sebagaimana eksistensi Allah, pribadi Allah yang bersifat absolut, maka firman yang ada dalam Alkitab bersifat mutlak atas hidup kita. Tetapi Kristen progresif menggesernya dengan lebih menekankan kepercayaan pribadi daripada Alkitab. Kalau sudah fokusnya kepada manusia, tergantung masing-masing, maka kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif. Dan bagi saya pribadi dalam pengalaman pelayanan, tidak ada yang lebih menyedihkan, memprihatinkan ketika berbincang-bincang dengan seorang yang mengaku Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta, tetapi tidak bisa ketemu dalam arti
Tidak ada kebenaran objektif yang menjadi pegangan pasti gitu. Ketika semua hal dibiarkan kepada masing-masing orang, diberikan kepada masing-masing orang untuk menafsirkan sesuai dengan selera masing-masing. Itulah kebenaran. Jadi kalau saya sering bersaksi ketika bertemu dengan sesama pendeta saja, seringkali perbincangan kami tidak bisa nyambung karena saya selalu mencoba mencari satu pegangan kebenaran objektif yang bisa dijadikan benang merah apapun pembicaraan kita, sehingga ini loh kiblatnya ke sini, arahnya ke sini, ini kebenaran yang kita pegang, lalu kita bergerak ke sana. Tidak ada, tidak bisa kita temukan itu. Selalu argumen atau dalih yang dibicarakan menurut pandangan orang begini, menurut pandangan kita begini yang benar. Tapi menurut pandangan orang lain, lain lagi. Jadi seperti itu ya, dan itu sekian tahun ditanamkan, dijadikan satu tradisi yang diwariskan secara generasi ke generasi. Sehingga kita menemukan buahnya itu kita lihat sekarang gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan misalkan, bukan lagi tentang Allah, bukan lagi tentang Yesus Kristus, bagaimana kita manusia merendahkan diri, kemudian Tuhan ditinggikan, dimuliakan, segala sesuatu hanya bagi Dia, tidak lagi. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, gereja dalam tanda kutip, maka yang dibicarakan adalah kepentingan-kepentingan manusia gitu. Manusia dengan segala urusannya, human affairs, tapi mengatasnamakan gereja atau pekerjaan Tuhan. Jadi seringkali dalam perbincangan saya dibikin bingung gitu. Ketika saya mencoba mengajak kembali kepada apa kata Alkitab, sama sekali tidak ada respect. Gitu. Sama sekali tidak ada ketertarikan, keantusiasan gitu. Untuk, mari kita buka Alkitab, bagaimana menurut Alkitab kebenarannya. Tidak. Ini ya, lebih menekankan kepercayaan pribadi daripada Alkitab ya. Jadi kebenaran dibuat relatif. Dan kita lihat merendahkan posisi atau otoritas Alkitab dalam kehidupan manusia itu kan salah satu irisan yang paling esensi gitu. Antara ketiga kekristenan salah ini yang sudah kita bahas dari awal ya. Baik kultural, liberal, sekarang progresif, sama. Merendahkan posisi firman di dalam Alkitab dari yang seharusnya. Dalam prakteknya terjadi pergeseran-pergeseran yang kita bisa melihat jelas bahwa sebenarnya mereka tidak percaya bahwa isi Alkitab ini firman Tuhan ya. Itu yang pertama, pandangan yang lebih rendah terhadap Alkitab. Ini aplikasinya ya, coba kita baca. Alkitab itu tulisan manusia. Saya tidak setuju dengan Rasul Paulus dalam hal ini. Barusan saya, tadi malam saya sempat lihat judulnya saja, belum saya simak. Tapi sekali lagi teori ini bukan hal baru yang saya temukan. Ketika orang mencoba mendirikan kebenarannya sendiri dengan mendiskreditkan Rasul Paulus. Judul videonya begitu memancing gitu kan, memprovokasi. Anda lebih setuju perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Jadi mempertentangkan antara apa yang diperkatakan Yesus dalam Injil lah katakan, dengan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Nah banyak orang Kristen kalau dia tidak ada dalam kehidupan pengajaran firman yang sehat dan serius akan terpancing. Lalu mulai meragukan surat-surat yang hampir setengahnya dari perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Iya ya. Injil perkataan Yesus begini, Paulus begini. Lalu dia mulai terpancing menurunkan, mendegradasikan posisi Alkitab ini lebih rendah. Dia mulai terpengaruh kemudian meragukan tulisan-tulisan Paulus sebagai otoritatif, sebagai diilhami Allah. Kita sudah baca ayatnya dalam 2 Timotius 3 kan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa Rasul dan Nabi menuliskan ini bukan atas kehendak sendiri, tapi oleh dorongan Allah, atas nama Allah. Nah ketika menonton video ini, mungkin orang akan dibawa kepada ini ya, akhirnya merendahkan Alkitab.
Sebenarnya ini bukan teori baru, saya sudah lama menemukan bahwa Paulus itu memutarbalikkan ajaran Kristus untuk menciptakan kekristenan. Jadi salah satu tujuan bahwa kekristenan itu katakanlah salah. Jadi usaha-usaha orang untuk mendiskreditkan kekristenan. Padahal kita mempercayai Kristen historis atau ortodoks mempercayai bahwa keseluruhan Alkitab 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu itu otoritatif. Jadi ada proses yang disebut kanonisasi, saya sudah pernah sampaikan dalam pelajaran yang lalu. Ini diakui sejak gereja mula-mula ya. Ini sudah diakui bahwa semua otoritatif, semua diilhamkan Allah. Semua atas bimbingan Roh Kudus. Nabi dan Rasul menuliskan, termasuk Paulus. Nah, lalu saya pelajari lebih mendalam. Kenapa orang mencoba mendiskreditkan Paulus, mempertentangkan ajarannya dengan ajaran Kristus? Mengapa? Coba mengapa? Kembali ke sini ya, dalam tradisi mencoba menurunkan posisi Allah yang harusnya pusat dari segalanya, lalu meninggikan manusia. Saya renungkan video ini. Mengapa dia mencoba mempertentangkan Paulus dengan Yesus? Kenapa? Karena Paulus ya dalam surat-suratnya yang begitu tegas mengajarkan apa yang diajarkan Kristus sebenarnya, bahwa kekristenan itu adalah sangkal diri pikul salib. Seperti yang dikatakan dalam satu teks, kehendakku adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaan Kristus, dijadikan serupa dalam kematiannya, supaya nanti pada kedatangannya aku dibangkitkan dari mati. Akhirnya masuk ke surga. Jadi banyak ajaran-ajaran Kristen yang begitu bertentangan dengan manusia berdosa. Yang kalau kita ajarkan di gereja zaman sekarang, kita ditulis sebagai tidak memiliki kasih ya, karena merusak kenyamanan hidup mereka. Nah Paulus itu banyak menuliskan dalam ajarannya, dalam surat-suratnya, hal-hal seperti itu. Padahal itu selaras banget dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus dalam Injil berkata, syarat untuk mengikut dia, menjadi murid dia adalah sangkal diri, pikul salib. Jadi saya renungkan, orang ini mencoba mempertentangkan Paulus dengan Kristus, mencoba membawa orang kepada satu posisi merendahkan otoritas Alkitab, karena tidak suka dengan ajaran Kristen yang benar ya. Jadi mencoba mengkompromikan teks Alkitab yang tidak sesuai dengan selera manusia, yang merusak kenyamanan hidup manusia dengan hal lain, gitu ya. Jadi dia berkata, saya tidak setuju dengan Rasul Paulus dalam hal ini. Saya tidak setuju dengan tulisan Paulus bahwa laki-laki adalah imam, baik dalam konteks keluarga maupun gereja. Jadi mencoba di otak-atik lagi ya. Lalu Alkitab sudah tidak relevan. Waduh, Alkitab berkata Allah cuma menciptakan laki-laki dan wanita. Gitu kan? Wah, tidak relevan lagi, dan dengan perkembangan zaman. Banyak orang gay, orang lesbi, waria, transgender, itu orang-orang baik. Masa sih kita tidak ada kasih menerima mereka masuk dalam kekristenan? Jadi mencoba didefinisikan ulang, tidak relevan lagi. Ya. Lalu teks Alkitab yang mendukung imoralitas saya tolak. Ketika di dalam perjanjian lama, banyak teks yang menuliskan perintah Allah ketika bangsa Israel memerangi suku Kanaan, binasakan semua. Ya, sampai ke perempuan termasuk di situ tentu saja, sampai ke anak-anak, bahkan sampai ke hewan. Jangan ada yang dirampasi, jangan ada yang diambil, binasakan semua. Nah, orang-orang dengan pandangan progresif tidak bisa menerima teks Alkitab ini, karena di situ mereka menyimpulkan Allah melakukan satu yang imoralitas. Satu tindakan genocide katanya, membinasakan satu suku. Kita sudah pernah belajar ini, saya sudah pernah singgung di pertemuan yang lalu bahwa mereka mengambil kesimpulan ini tidak dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Mereka tidak mengerti mengapa Allah memerintahkan hal seperti ini ya. Jadi mereka potong bagian dari Alkitab, lalu tindakan Allah yang menurut mereka immoral, tidak bermoral, saya tolak.
Lalu Alkitab berisi firman Allah. Jadi bukan Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab berisi firman Allah. Jadi ada yang firman Allah, ada yang bukan. Alkitab berisi firman Allah, bukan Alkitab secara keseluruhan firman Allah. Tentu saja otoritas tertinggi Alkitab itu dalam terjemahan aslinya. Kita sudah belajar Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan sedikit Aram, lalu Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Kalaupun ada kesalahan dalam Alkitab bahasa Indonesia seperti yang sering kita koreksi ketika kita belajar, itu adalah kesalahan manusia ketika menerjemahkan, gitu ya. Tapi dalam teks aslinya, Kristen historis atau ortodoks mengakui bahwa isi Alkitab itu inerrant ya, istilahnya. Apa yang ditulis dalam Alkitab itu bersifat inerrant. Atau ada istilah lain, infallible. Ya. Jadi isi Alkitab itu tidak mungkin salah, karena percaya bahwa Allah yang menuliskannya. Walaupun yang menuliskannya manusia, tetapi sekali lagi Alkitab sendiri mengatakan oleh ilham Allah, oleh dorongan Roh Kudus, mereka menuliskan. Jadi nanti ketemu dengan inerrant, kalau belajar teologi, atau infallible, yang mengakui bahwa isi kitab suci yang tebal ini tidak mungkin salah. Tetapi inerrant atau infallible ini dalam teks aslinya. Nah, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kita sering koreksi, ya karena penerjemahannya kurang tepat. Jadi kesalahan manusia itu ketika menerjemahkan. Kita tahu Alkitab sekarang sudah diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa di dunia ya. Di Indonesia sendiri ada versi Jawa, Sunda, dan setiap suku ada versinya Alkitab. Itu ya. Nah sekarang sudah keluar Alkitab terjemahan baru versi 2. Saya belum punya. Nah ternyata ada koreksi juga. Gitu. Jadi ada beberapa teks yang dikoreksi urutan kalimatnya salah, harusnya ini di depan, ini baru di belakang. Jadi ini membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi itu dalam penerjemahan, bukan dalam teks aslinya. Kalau dalam teks aslinya bersifat inerrant. Lalu yang jadi masalah yang kemudian banyak dipertanyakan, sayangnya yang aslinya kita sudah tidak ada. Jadi orang Kristen harus mengakui ini, objektif. Bahwa tulisan Alkitab dalam bahasa aslinya yang pertama kali ditulis, kita sudah nggak punya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu bagaimana kita tahu bahwa yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani sekarang itu masih benar sesuai dengan aslinya. Nah ini ada pelajaran khusus sampai ke sana. Makanya pengajarannya harus sehat sistematis karena harus menjangkau ke sana. Yang kita bisa pastikan bahwa kebenaran masih tetap dalam salinan yang ada sekarang yang dianggap asli, yang tertua gitu. Yang ada sekarang masih tetap. Nah ini dibuktikan dengan penemuan dari Qumran. Ya, jadi dalam gua-gua di padang pasir, di gunung-gunung, suatu kali kisahnya lagi menggembalakan atau main-main, lalu ada pintu-pintu ke dalam gua-gua kan di padang pasir ini, lalu dia mencoba melemparkan batu ke dalam, iseng kali ya. Tapi dalam satu lemparan batunya terdengar menimpa sesuatu yang kemudian pecah gitu. Lalu diadakanlah penyelidikan, penggalian, dan ditemukanlah dokumen-dokumen dari Gua Qumran. Ya. Jemaat boleh lihat lagi di Google, terkenal. Banyak bukunya yang membahas ini. Nah, di Gua Qumran ini ditemukanlah kandil, kalau zaman sekarang dari tanah liat itu, kandil-kandil itu. Yang di dalamnya terdapat gulungan kitab-kitab perjanjian lama ya. Sebagian kitab Yesaya ada di sana. Nah dari penemuan di Qumran ini, yang usianya ternyata sudah lebih tua lagi. Dari yang tertua yang manusia pegang selama ini, salinan kitab asli.
Nah yang di Qumran ini ternyata lebih tua lagi mundur ke belakang. Dibandingkanlah dengan salinan yang ada sekarang. Ternyata masih original. Gitu. Orang Yahudi itu punya tradisi oral dari mulut ke mulut. Jadi ketika mau menyalinkan satu kitab menjadi salinan baru, dibacakan, dituliskan, tapi itu dilakukan berkali-kali sampai yakin salinan yang baru itu tidak ada salah. Orang Yahudi itu punya tradisi seperti itu ketika menyalin, ketika membuat salinan dari satu kitab. Nah dari penemuan Qumran ini dibandingkan dengan salinan tertua yang dipegang, ternyata yang ditemukan di Qumran itu lebih tua lagi. Masih sama. Nah dari situ para sarjana Kristen menyimpulkan bahwa bisa kita percaya. Lalu yang terpenting adalah kita jangan lupa bahwa dalam segala proses yang terjadi Allah ikut campur ya, Roh Kudus bekerja termasuk dalam memelihara salinan-salinan ini supaya tidak menyimpang ketika disalin. Kalau kita percaya kepada kedaulatan mutlak Allah bahwa rencana Allah pasti jadi dari awal sampai akhir, bagaimana kita bisa percaya itu kalau kitab sucinya tidaklah jaga gitu kan. Sederhananya seperti itu. Nah dari bukti-bukti yang ada termasuk penemuan Qumran ini, kita bisa menyimpulkan hal itu. Ya itu cerita sedikit ke belakang. Ada pelajarannya khusus kalau Tuhan izinkan nanti kita sampai ke sana. Jadi ineran ya, tidak salah. Tetapi bagi progresif, Alkitab berisi firman Allah. Ada yang salah di sana. Atau yang terakhir, Alkitab ketinggalan zaman, tidak relevan lagi dengan zaman sekarang.